Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita dengar apa yang Tuhan mau katakan. Terima kasih Bapa untuk hari ini di penghujung tahun 2022 kami boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan, kami tahu Engkau begitu mengasihi setiap daripada kami, dan biarlah kami boleh merasakan apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya ke depan 2023 Tuhan, penyertaan-Mu makin sempurna dalam kehidupan setiap daripada kami. Tuhan berkati, Tuhan urapi, buka hati kami untuk kami boleh belajar seperti Maria, duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama dalam satu renungan di mana kita sudah menjalani tahun 2022 dan kita sampai pada penghujungnya. Sungguh kita semua tahu bahwa ada berita baik yang mana sejak kemarin ya, pertanggal 30 Desember, Bapak Presiden kita sudah mencabut status daripada PPKM. Jadi hari ini, mulai tertanggal kemarin kita sudah tidak wajib lagi menjalankan aturan PPKM, tetapi tetap dihimbau untuk tetap menjaga semuanya dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan sangat memberkati ya setiap daripada kita bangsa Indonesia, di mana ketika kita tahu di luar negeri itu masih terjadi yang namanya pandemi itu masih berjalan. Bahkan saya sempat lihat di statistik itu, kita bicara kalau Amerika, China itu jutaan ya, yang orang yang kena COVID itu banyak sekali. Tapi puji Tuhan di Indonesia, berdasarkan statistik yang ada beberapa saat terakhir sudah dikatakan sudah memiliki kekebalan ya secara alami ya, sehingga mungkin tertular pun juga enggak terlalu ngefek lah istilahnya, sehingga dampak dari kematian maupun orang-orang yang kena COVID yang di rumah sakit itu enggak terlalu seperti pada awal-awal COVID terjadi di Indonesia. Ya puji Tuhan. Tetapi kita semua juga tahu, saudaraku, tahun 2022 ini ternyata terjadi banyak hal ya, yang semestinya kalau kita lihat awal dari pandemi tahun 2020, itu yang namanya perekonomian hancur, saudara. Yang mereka di mana ketika terjadi lockdown itu tidak bisa beroperasi. Ya namanya perusahaan kalau tidak bisa buka ya otomatis tidak ada penghasilan ya. Kalau tidak ada penghasilan sehari 2 hari mungkin tidak apa-apa. Kalau bicara bulan bahkan tahun, saudaraku, itu dampaknya tidak main-main. Ya PHK terjadi, penutupan ya, banyak bisnis-bisnis gulung tikar ya. Apalagi kita semua tahu terjadi perubahan secara musim kehidupan ya, di mana kita lihat kalau dulu mungkin banyak interaksi fisik. Dalam arti toko buka, orang datang ke toko secara fisik, dia hadir, dia datang ke mall. Tapi hari-hari ini kita tahu, saudaraku, karena pandemi semua menggunakan online ya, sehingga banyak orang belanja tidak usah berangkat ke toko, mungkin makan tidak usah ke restoran, cukup hanya pakai aplikasi, cukup hanya melalui online, sehingga semua bisa terjadi. Dan ini perubahan season ya, kita katakan musim. Kalau kita bicara musim, mungkin kalau di luar negeri yang paling gampang itu musim semi, musim masuk musim dingin, musim semi masuk musim panas, masuk musim gugur dan masuk musim dingin. Nah, ini kita bicara perubahan dalam kehidupan kita, cara kita menjalankan kehidupan. Karena dulunya mungkin banyak secara fisik ya onsite, tapi hari-hari ini sudah online, sehingga mungkin pekerjaan ke depan ini banyak terjadi perubahan. Yang dulunya mungkin masih punya prospek, tapi dengan perubahan sistem ini, dengan perubahan musim ini, bisa menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan ya. Satu mungkin yang saya paling bisa ngasih contoh itu mungkin tellernya bank ya. Tellernya bank itu orang yang biasanya di bank nungguin kalau ada orang mau ngambil duit ya, kan dihitungin duitnya, terus diperiksa semua mau transfer. Nah, terus uangnya dikasihkan dan dilakukan transaksinya. Mungkin beberapa tahun ke depan pekerjaan itu akan hilang, saudara. Karena apa?
Karena orang mungkin hari-hari ke depan tidak mau transfer ke bank. Ya kita kalau ke bank sekarang kalau ngantri itu waduh lama. Mungkin apalagi kalau banknya rame ya, bisa ya mohon maaf sampai sejam lebih. Nah ini kita kalau kerja kalau suruh ngantri sejam lebih kan sulit ya. Nah tapi dengan teknologi dan perubahan kehidupan ini, kita semua sekarang transfer pakai HP ya, pakai online, pakai internet, sehingga apa? Memudahkan orang bertransaksi, sehingga orang tidak memerlukan interaksi dengan orang lain. Bahkan kalau kita bicara masalah penyakit, mungkin lebih aman ya, tidak ketemu orang, jadi kita tidak bisa ketularan gitu. Sehingga nantinya kita lihat beberapa tahun ke depan, ini banyak orang-orang akan kehilangan pekerjaan. Kayak dokter ya, dokter ini juga perlu diadakan satu perubahan, karena ke depan mungkin banyak yang pakai artificial intelligence, pakai robot dan lain sebagainya, sehingga mungkin keahlian tangan tidak terlalu dibutuhkan seperti hari-hari sebelumnya. Karena apa? Mesin menggantikan manusia. Dan ini semua akan membawa dampak, saudaraku, ke tahun ke depan, khususnya di tahun 2023. Kita kalau lihat apa yang terjadi di 2022, termasuk selesainya pandemi, juga perang yang terjadi di Ukraina dan Rusia, ini sangat berdampak ya. Tenaga, harga energi, harga bahan bakar itu semua naik, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan inflasi tinggi sekali. Kalau inflasi tinggi, kita semua tahu apa yang terjadi. Itu namanya suku bunga pasti naik. Suku bunga naik, otomatis apa? Harga atau cost of running the business untuk menjalankan usaha itu menjadi lebih tinggi, lebih mahal ya. Dulu kalau utang duit di bank bunganya rendah, sekarang karena inflasi jadi mahal sekali, saudaraku. Otomatis bisnis akan mengalami sedikit kesulitan ya. Di luar terlepas dari dampak pandemi, ini secara bisnis ke depan bakal mengalami kesulitan. Nah, khususnya kalau di Indonesia, mungkin ada baik ada buruknya. Yang saya bicarakan yang buruk dulu itu bahwa habis ini dengan adanya pandemi dinyatakan menjadi endemi, semua biaya perawatan rumah sakit, obat-obatan untuk COVID itu sudah tidak ditanggung pemerintah. Jadi masing-masing punya tanggung jawab masing-masing sendiri. Kalau dulu mungkin orang kena COVID, semua biaya ditanggung pemerintah. Habis ini 2023 kena COVID, ya bayar sendiri. Kalau saudara tidak punya asuransi, saudara tidak punya BPJS, ya saudara harus bayar sendiri. Ini buruknya. Nah baiknya, puji Tuhan di Indonesia ini, khususnya kalau kita lihat terakhir ini, neraca perdagangan kita mengalami banyak surplus ya, karena kita ini ternyata apa? Ternyata kaya dengan komoditi yang bicara mengenai batu bara, bicara mengenai nikel, bicara mengenai banyak hal yang ternyata Indonesia ini cukup berperan dalam ekspornya. Sehingga apa? Mungkin dari sisi itu kita semua tidak mengalami dampak sedrastis seperti di luar negeri. Kita sekarang tahu, bahkan terakhir ini dikatakan di Amerika terjadi blizzard ya, terjadi badai salju, dan itu betul-betul sangat dingin di luar kewajaran, sehingga dikatakan banyak orang meninggal karena kedinginan. Kenapa? Karena mungkin banyak dari mereka tidak bisa beli gas ya untuk memanaskan rumah mereka. Saudara sama saya tinggal di Indonesia enak, kita tidak mungkin sampai kedinginan mesti nyalakan gas. Tapi kalau di Amerika, saudaraku, kalau musim dingin, lagi-lagi ada badai salju seperti sekarang, saudara kalau tidak pakai pemanas heater, saudara bisa, ya maaf ya, bisa mati loh kedinginan. Nggak main-main loh, karena dinginnya tuh katanya terakhir ini yang ekstrimnya itu sampai minus 50 ya, wind-chill-nya, istilahnya anginnya itu kalau kena badan itu seperti minus 50 degree, min 50 derajat Celcius. Itu katanya reporternya kalau di Weather News itu ngomong itu bahaya untuk manusia. Jadi manusia dianjurkan tidak berada di luar selama terjadi badai itu. Nah, kita bersyukur Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Karena saudara dan saya ditempatkan di negara yang kita tidak perlu struggle terlalu banyak untuk itu. Tetapi ada lagi berita yang mungkin bisa membuat kita semua juga harus was-was. Karena apa? Karena tahun 2024 ini kita bakal pemilu. Ya, kita semua tahu pemilu ya. Milih presiden bakal dibikin serentak ya. Kelihatannya pemilunya bakalnya serentak dengan semua pemilihan. Nah, dampak dari pemilu atau sebelum pemilu itu akan terjadi
bahwa banyak dari bisnismen atau orang-orang yang pelaku perekonomian ini mereka cenderung untuk menahan diri. Jadi kalau dulunya mungkin ibaratnya mobil itu digas ya supaya apa? Supaya omsetnya tinggi, supaya penjualannya meningkat. Nah, menjelang pemilu ini banyak yang nggak mau ngegas, bahkan ngerem ya. Karena apa? Mereka nggak mau beresiko dengan nanti hasil pemilu itu siapa yang pemenangnya. Terutama kita bicara kalau investasi besar ya dari luar negeri atau mungkin dalam negeri, kan kita lihat banyak investor-investor besar, mereka semua cenderung akan ngerem. Nah, ngerem ini dengan perekonomian yang sekarang kalau tambah direm ya, terus dampak dari suku bunga tinggi, otomatis kita secara umum kita pasti akan mengharapkan bakal lesu. Nah, bakal lesu ini bisa menjadikan satu masalah yang cukup besar untuk bangsa kita ya, untuk bangsa Indonesia. Tapi kita akan melihat ya, beberapa hari yang lalu saya berdoa, Tuhan, ini sebentar mau ganti tahun, apa yang Tuhan mau bicarakan kepada kita semua supaya kita semua bisa siap untuk tahun 2023. Tuhan memberikan satu ayat yang mana kita semua perlu duduk untuk merenungkan dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk 2023. Ayatnya di Yesaya 58 ayat 11 dikatakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Jadi ada dua hal, saudara. Tuntunan Tuhan itu nantinya akan membuat kita memperoleh kekuatan baru, kekuatan yang Tuhan berikan karena penyertaan tuntunan ini, supaya apa? Supaya kita bisa melewati 2023. Sehingga apa? Sehingga meskipun kondisinya kering pun, kita tuh akan tetap menjadi seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ya, kita semua tahu sebetulnya bisnismen itu ataupun kita semua dalam kehidupan ini kan pasti ada naik turunnya. Ada istilahnya up and down ya. Ombak pun kalau lagi bergelora itu, badainya ombaknya bisa naik tinggi, tapi tidak mungkin dia naik terus. Dia satu saat pasti turun. Nah, seringkali kita tuh kekuatan kita tuh habis ketika masalah ini belum selesai. Terus kekuatan kita habis, kita akan tergulung dengan ombak itu. Jadi Tuhan berjanji pada saudara dan saya bahwa Tuhan akan menuntun saudara dan saya melewati 2023 yang katanya mungkin IMF ngomong sangat pesimis ya. Bahkan dikatakan akan bisa terjadi kontraksi di beberapa negara dari sisi perekonomian. Mungkin Indonesia tidak mengalami kontraksi, tetapi pastilah ada dampak daripada pemilu, pastilah ada dampak dari pandemi ataupun perubahan musim kehidupan ya. Perubahan cara orang berbisnis itu pasti semua membawa dampak. Tetapi janji Tuhan itu tetap, bahwa Dia akan menuntun saudara dan saya. Dia akan memberikan kekuatan yang baru kepada saudara dan saya untuk bisa melewati semua ini. Dan kita akan tetap, meskipun kondisinya tidak baik, meskipun di seluruh dunia tidak baik, meskipun perang di Rusia dan Ukraina belum selesai, tapi janji Tuhan ya dan amin. Dia akan selalu memberikan kita kekuatan baru supaya kita menjadi seperti taman yang diairi dengan baik ya. Saudara tahu kalau taman diairi dengan baik itu apa? Tanamannya subur, saudara. Dan bukan hanya itu saja, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Dikatakan mata air itu sebuah sumber ya, memberikan berkat ya. Kita tuh diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat, saudara. Jadi biasakan kita tuh mau untuk menjadi saluran atau pipa yang Tuhan pakai. Jadi semakin kita memberi semakin banyak, Tuhan akan membesarkan pipa kita. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi sumber mata air yang tidak pernah mengecewakan. Nah, sekarang caranya kita akan menganalisa bagaimana Tuhan menuntun saudara dan saya. Ya, kita lihat, kita kembali ke Perjanjian Lama, saudara. Di Perjanjian Lama saya ambil 1 Samuel 28 ayat 6 ya, bicara mengenai Raja Saul. Raja Saul waktu itu lagi berperang dengan bangsa Filistin, saudara. Dan dia bingung. Bingungnya apa? Karena dia tidak punya jalan mundur, dia tidak punya jalan keluar ya. Dia tidak punya nabi lagi ya. Nabinya dulu kan Nabi Samuel, tapi Nabi Samuel sudah meninggalkan dia. Dan dia akhirnya apa? Dikatakan
Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab. Baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Jadi sangat menarik ya, kita kalau melihat kembali ke perjanjian lama. Ternyata apa? Ternyata umat Israel itu sering diberitahu sama Tuhan. Nah, cara memberitahunya ada berbagai macam ya. Di sini kita lihat di ayat ada melalui mimpi ya. Bisa melalui mimpi, bisa melalui Urim. Nah, Urim ini nanti kita akan bahas. Terus bisa juga melalui nabi. Ya, nabi seringkali dipakai Tuhan untuk apa? Untuk bernubuat. Kadang Tuhan berbicara kepada umatnya melalui para nabi. Nabi diberitahu Tuhan untuk memberitakan kebenaran kepada umatnya. Nah, kita lihat Urim ya. Apa yang dimaksud dengan Urim? Urim itu kalau kita ambil di perjanjian lama ada di Keluaran 28 ayat 29-30. Dikatakan, demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu. Apabila ia masuk ke dalam tempat kudus supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya gini, seorang imam besar itu bisa mendengar suara Allah. Bagaimana caranya? Dia harus mengenakan jubah imam, terus dia masuk ke bait Allah untuk ketemu sama Tuhan. Nah, terus di dalam ruang Maha Kudus, Tuhan berbicara kepada imam besar itu. Dan cara menjawabnya adalah melalui Urim dan Tumim. Kita lihat di gambar ini ya. Di tayangan gambar ini ditunjukkan ada 12 suku Israel dilambangkan oleh setiap batu, dan di baliknya jubah imam besar itu ada Urim dan Tumim. Urim Tumim itu yang putih dan hitam ya. Itu poinnya apa? Poinnya ketika kita tanya, Tuhan akan menjawab ya atau tidak. Jadi pertanyaan harus spesifik. Ya, contoh saya ngasih gambaran ya. Dulu saya pernah mempraktekkan dalam kehidupan doa saya, di mana saya dan istri ini setiap hari, setiap malam berdoa dan seringkali bertanya. Dan pertanyaannya ya seperti Urim Tumim, ya atau enggak. Jadi doa, Tuhan kalau ini gimana, apa ya apa enggak, itu Tuhan menjawab. Tuhan menjawab doa-doa kita secara langsung, enggak usah nunggu besok, enggak usah nunggu besok lusa. Langsung dijawab. Nah, Urim Tumim ini ternyata apa? Ternyata dipakai oleh hampir semua raja-raja Israel. Kita kalau lihat Daud ketika mau melakukan sesuatu selalu bertanya sama Tuhan. Jadi bangsa Israel, bangsa pilihan di perjanjian lama itu selalu komunikasi sama Tuhan. Mereka dalam kehidupan doa mereka tanya. Bahkan mereka punya banyak nabi yang dipakai Tuhan untuk melayani kerajaan Israel pada zamannya. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi mereka selalu tanya dengan Tuhan. Dan Tuhan selalu memberi jawaban. Kecuali seperti kasusnya tadi, Raja Saul. Nah, Raja Saul ini tidak dikasih tuntunan sama Tuhan. Karena apa? Karena memang waktu itu dia sudah keluar dari jalur dan memang Tuhan sudah tidak berkenan lagi sama Raja Saul waktu itu. Dikatakan Tuhan sudah memilih penggantinya yaitu Raja Daud. Nah, tuntunan Tuhan ternyata secara terus-menerus ya pada perjanjian lama, dan kita semua lihat bahwa ternyata apa? Kehidupan doa daripada bangsa Israel ini, bangsa Yahudi, itu ternyata begitu luar biasanya. Mungkin saudara dan saya hari-hari ini kalau berdoa mungkin sehari 5 kali ya. Nah, saya sih 5 kali ya, minimal itu. Pagi hari kita bangun ya, kita berdoa sama Tuhan, mengucap syukur. Terus waktu mau sarapan pagi, kita doa lagi. Berarti sudah 2 kali ya toh. Terus nanti mau makan siang, kita doa lagi. Berarti sudah 3 kali. Makan malam, doa lagi 4 kali. Terus mau tidur, doa lagi 5 kali. Itu kita mungkin ya secara umum akan melakukan hal seperti itu. Cuman yang menarik kita lihat kalau bangsa Yahudi berdoa, itu patokan mereka itu doanya itu ada 2 macam. Satu dikatakan doa Shema ya. Shema itu hanya boleh dipanjatkan oleh imam. Jadi kalau kita bicara dalam satu keluarga itu yang laki, yang paling besar, yang bertanggung jawab itu yang berdoa. Itu sehari 2 kali ya. Sedangkan
pagi hari dan malam hari. Sedangkan yang doa pribadi itu setiap orang boleh berdoa, termasuk imam berdoa, anaknya, istrinya, itu namanya tepilah. Doa pagi, doa sore, dan doa malam ya. Semua boleh melakukan doa ini. Ini kalau kita bicara Yahudi ortodok atau bicara orang Israel yang masih tidak terlalu modern atau tidak liberal ya. Kalau yang liberal mungkin tidak melakukan hal ini. Mereka itu melakukan kredo ini, Shema Yisrael Adonai Eloheinu ini secara rutin, setiap hari, dan tidak pernah mereka tidak melakukannya. Dan itu cara mereka untuk mereka bisa tetap terhubung dengan Tuhan. Ya, kita akan lihat, dan ini menarik saudara. Kita lihat bagaimana doa ini ya dipanjatkan, termasuk di dalam bahasa Ibrani. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Hu HaElohim Adonai Hu HaElohim. Ya, itu adalah bagaimana cara orang Yahudi untuk berdoa. Sebetulnya yang mereka doakan tuh di dalam bahasa Ibrani, tetapi artinya itu kita bisa baca di Ulangan 6 ayat 4-7. Ini sesuatu yang menarik, kenapa? Karena ini kaitannya dengan value atau nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh orang-orang Yahudi ortodok. Kita semua tahu tentunya hari-hari ini perekonomian itu dikuasain oleh orang Yahudi di seluruh dunia. Mereka itu begitu diberkati. Mereka banyak yang masih belum menjadi anak Tuhan. Mereka dikatakan masih menganut Jewish ortodok ya. Kalau kita bicara Judaism, suku Yahudi punya agama ya. Bukan agama Kristen. Kalau Kristen itu dikatakan Messianic Jewish. Itu lain lagi. Orang Jewish, orang Yahudi yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan baca ya, dikatakan Ulangan 6 ayat 47. Jadi tadi doa yang kita dengarkan itu artinya seperti ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi ini kita lihat bicara mengenai hubungan dengan Tuhan, juga bicara mengenai hubungan dengan keluarga, dengan anak-anak ya. Dikatakan setiap saat itu kita harus berbicara kepada mereka. Jadi doa mereka itu membuat mereka ini akhirnya apa? Kita tahu orang Yahudi hari-hari ini secara ekonomi mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Itu di perjanjian lama. Jadi sebetulnya Tuhan itu sudah menuntun ya bangsa Israel di perjanjian lama. Tetapi seringkali kalau yang dituntun ini tidak mengerti, ya kita pernah baca kisah dari bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, di mana kita tahu bahwa mereka begitu sulit di dalam perjalanan yang seharusnya cuman bicara hari ini, mungkin bicara berapa hari ya, minggu lah paling lama, itu bisa ditempuh dalam sekian puluh tahun. Nah ini sesuatu yang over ya. Karena apa? Karena mereka tidak mengikuti tuntunan Tuhan. Dikatakan ketika Tuhan ngomong marah kepada bangsa Israel, ngomong dengan Musa,
Musa, aku tidak mau menyertai bangsa ini karena bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Biarlah aku mengutus malaikatku untuk menuntun kalian keluar dari sini. Musa ngomong apa? Jangan Tuhan, kalau Tuhan tidak mau nuntun kita keluar, bawa kita keluar sendiri dari Mesir selama perjalanan sampai tanah Kanaan, lebih baik kita semua mati di perjalanan. Istilahnya tidak mau jalan gitu loh. Dan akhirnya Tuhan dengan segala kasihnya, Tuhan tetap menyertai, menuntun bangsa Israel. Tetapi kita lihat semua, mestinya perjalanan yang sebenarnya simpel, berapa minggu, berapa hari, itu menjadi 40 tahun karena apa? Karena bangsa Israel itu tegar tengkuk. Nah, kita belajar dari perjanjian lama bahwa sebetulnya Tuhan itu Tuhan yang mau menuntun setiap daripada kita. Mungkin 2023 ekonomi boleh sulit ya. Mungkin secara politik boleh enggak terlalu baik. Mungkin cuaca juga kita lihat hari-hari ini sangat mungkin kurang bersahabat ya. Terutama saudara kita yang mungkin banyak kena banjir dan lain sebagainya, udah kayaknya over. Bisa ada puting beliung sampai rumah ini semua atapnya naik semua. Tapi percaya, ketika Tuhan mengatakan bahwa Dia akan menuntun saudara dan saya, maka kita semua akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan diberi kekuatan baru, bahkan kita akan tetap meskipun dalam situasi yang tidak baik, Tuhan tetap membuat kita hidup bukan hanya diberkati, tapi kita bisa hidup menjadi berkat. Nah, caranya gimana supaya kita bisa mendengar tuntunan Tuhan? Kalau di perjanjian lama tadi karena gaya hidup daripada orang Yahudi Ortodok dari bangsa Israel ya punya kehidupan doa, juga mungkin sering berkomunikasi dengan Nabi ya melalui Urim Tumim ya, bagaimana Tuhan menjawab mereka langsung melalui mimpi, bahkan Tuhan mengirim nabinya untuk berbicara. Saudara jangan main-main ya, kadang-kadang Tuhan kalau ngutus nabi itu kita tidak tahu. Ini saya sedikit kesaksian saudaraku. Pada waktu beberapa tahun yang lalu, usia saya sudah tidak muda ya, saya mengalami kelahiran baru itu tahun 2007. Pada waktu itu 2008 saya ikut satu ibadah di mana saya merasa kok saya itu tidak ngerti apa-apa ya, tidak ngerti firman. Terus teman-teman saya yang lainnya kok pendetanya kok begitu pandainya, istilahnya bicara mengenai firman ya. Lalu doanya kok hebat, terus pengajarannya kok luar biasa. Saya sampai tanya sama Tuhan di dalam doa saya waktu itu, Tuhan, kok saya tuh baru sekarang ya panggil tobat. Saya waktu 2008 berarti setahun ya, baru setahun kamu panggil saya bertobat. Padahal saya dari kecil kan sudah agama Kristen Tuhan. Tapi saya tidak mengalami kelahiran baru. Saya baru mengalami kelahiran baru tuh tahun 2007. Saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata apa? Pendeta yang bicara di mimbar waktu itu, ternyata dia adalah seorang nabi. Saya langsung habis ibadah saya dipanggil sama pendetanya. Saya juga kaget, ngapain saya dipanggil? Pendetanya ngomong gini, Tuhan ngomong, waktumu bukan waktuku. Kalau kamu dulu saya panggil belum tentu itu seperti yang aku mau. Tetapi hari ini kamu saya panggil dengan maksud dan tujuan yang nantinya kamu akan mengerti. Saya kaget saudara. Wong itu saya baru batin ya, istilahnya baru doa. Tuhan sudah langsung melalui hambanya. Jadi saudara, saya mengingatkan aja kalau saudara ketemu dengan hambanya, nabi Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, saudara dengar apa yang Tuhan mau bicara melalui nabinya. Karena apa? Tuhan itu sebenarnya Tuhan yang menuntun saudara dan saya. Jadi jangan kita khawatir akan 2023, tapi kita khawatirkan adalah bagaimana kita bisa mendengar tuntunan Tuhan. Nah, kalau di perjanjian baru ada sedikit perubahan, tapi perubahannya dampaknya luar biasa. Di Roma 8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita semua tahu dengan iman kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan memeteraikan roh kudusnya dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara tahu meterai? Meterai kalau ditempelkan di kertas itu bisa dicabut enggak meterainya? Bisa. Tapi apa yang terjadi? Kertasnya sobek. Ya. Jadi sebetulnya meterai itu ya nempel, enggak mungkin terlepas. Jadi saudara harus mengimani, saudara dan saya ini punya Roh Kudus yang Tuhan sudah tempatkan dalam kehidupan kita, yang menyertai kita untuk selama-lamanya, bukan keluar masuk saudaraku. Bukan
dikatakan, oh nanti kalau saudara berbuat dosa, Roh Kudusnya keluar ya. Nanti saudara kalau bertobat, Roh Kudusnya masuk. Enggak, saudara. Roh Kudus itu menempel, termeteraikan dalam kehidupan kita. Jadi kemanapun kita pergi, selalu ada Roh Tuhan yang menyertai kita. Oleh karena itu hati-hati, saudaraku. Ya, saya ngasih satu ilustrasi ya. Saudara kalau berjalan, ada burung merpati di bahu saudara. Supaya burungnya tidak terbang, kira-kira saudara jalannya gimana? Ya pasti lebih hati-hati loh, pelan-pelan. Supaya apa? Supaya burungnya tidak terbang. Nah, demikian pula pengertian bahwa Roh Allah itu telah dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu membuat setiap daripada kita harus berjalan dalam kehidupan ini dengan lebih hati-hati, saudara. Hati-hati kenapa? Hati-hati karena kita tidak sendiri, karena Roh Tuhan itu selalu melihat apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa bersembunyi daripada Tuhan. Ya, bahkan di 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi Roh Allah itu membuat kita memiliki kodrat ilahi. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena kodrat ilahi ini yang membuat kita ini bisa mendengar tuntunan Tuhan. Bagaimana Tuhan memberitahukan kita? Ya, sebetulnya di Yesaya 54 dan 5 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dikatakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi sebetulnya saudaraku, kalau saudara mau betul-betul fokus sama Tuhan, pagi hari kita bangun, seringkali kita kan tahu-tahu bangun ya. Itu bukan tahu-tahu, bukan ujuk-ujuk gitu. Itu karena memang Tuhan yang membanguni kita. Nah, saudara pakai waktu itu belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena apa? Pada waktu itu Tuhan mempertajam telinga kita. Seperti seorang murid. Ya, dikatakan Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ya, saya pernah ikut satu proses seminar. Dikatakan kita punya PR-nya apa? Waktu 1 jam dengan Tuhan. Jadi kita tuh harus betul-betul punya pribadi ya, hubungan pribadi 1 jam dengan Tuhan selama seminggu. Nah, nanti saudara coba praktek di rumah ya. Betul-betul jangan mikirkan kerjaan, jangan mikirkan anak, jangan mikirkan istri, jangan mikirkan suami, cuman pikir Tuhan. Bicara langsung sama Tuhan. Saudara minta apa? Saudara kepingin tahu apa? Tuhan nanti akan memberikan tuntunannya kepada saudara dan saya. Ketika apa? Ketika kita mau melekat kepada Tuhan. Ketika kita mau fokus kepada Tuhan. Ya, seperti Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita ini kalau tidak melekat sama Tuhan, saudaraku, kita menjadi orang dunia. Hidup kita ini ya berdasarkan dunia. Nah, dunia kita semua tahu. Ya, cara kehidupan dunia semua adalah dipengaruhi oleh Mammon ya, Babel. Di mana ketika kita tidak melakukan hal-hal seperti itu, maka kita akan tertinggal atau tertindas. Tetapi di dalam Tuhan dengan keintiman ya, keintiman yang mana kita lihat kalau bangsa Israel itu di perjanjian lama punya kehidupan doa yang luar biasa. Sehari dia berdoa 5 kali, dia selalu mengakui Tuhan Allah sebagai Tuhan yang Esa, Maha Kuasa, dan dia melakukan pernyataan bahwa dia harus mengasihi Allah dengan segenap kekuatannya. Dan melalui cara yang kelihatannya simpel, tetapi kehidupan doa yang terus dilakukan dari hari ke hari. Kita semua tahu hari-hari ini bangsa Yahudi ini bangsa yang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Maka mereka dikatakan menguasai dunia. Pemenang Nobel Prize itu banyak yang orang Yahudi. Ya, kita nggak ngomong orang Yahudinya, tapi kita lihat kebiasaan hidup mereka. Karena apa? Saudara dan saya itu melebihi daripada orang Yahudi. Kalau orang Yahudi dipilih secara bangsa, tetapi kita dipilih karena iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita semua ini adalah pilihan Tuhan.
Dan Tuhan minta kita mau ikut tuntunan Tuhan supaya apa? 2023, saudara, kita semua melewati dengan kekuatan baru yang Tuhan berikan. Dan kita menjadi seperti taman yang diairi dengan baik. Bahkan apa? Kita diberkati untuk tetap bisa menjadi sumber air atau menjadi berkat bagi kehidupan di sekeliling kita. Entah kita sebagai profesional, mungkin dokter, mungkin teknisi, ataupun kita sebagai pedagang, ya, kita berdagang, ataupun kita sebagai hamba Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita tahun 2023 ini. Dan kita harus belajar melalui keintiman, melalui hubungan kita dengan Tuhan dalam kehidupan doa. Maka Tuhan akan membuat kita mengerti tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih mengingatkan setiap daripada kita bahwa tanpa Engkau kita semua bukanlah apa-apa, Tuhan. Dan kami juga percaya karena Engkau mengasihi setiap daripada kita, Engkau akan memberikan tuntunan-Mu untuk membuat kita berjalan melewati 2023. Dan kita akan tetap diberi kekuatan baru, tetap seperti taman yang diairi dengan baik. Bahkan kita juga menjadi sumber yang bisa menjadi berkat bagi kehidupan sekeliling kita. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Mampukan setiap daripada kami supaya kami boleh mendengar, belajar untuk mendengar tuntunan-Mu dan belajar untuk taat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang telah Kau sediakan untuk setiap daripada kita, Kau limpahkan dalam kehidupan kita melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan melalui penyertaan urapan Roh Kudus yang selalu melindungi, memberkati, menyertai setiap daripada kita mulai sekarang sampai penghujung daripada 2023 bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.